Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu anhu amma zajara wa hadzar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ayuhas shaimuna was-shaimat wal qaimuna wal qaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semua berbagai macam nikmat. Yang paling utama dan senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita ingat di bulan Sya'ban lalu, dari awal, tengah, bahkan akhir dari bulan Sya'ban kita terus berdoa. Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan, antarkan aku menuju Ramadan. Maka hari ini kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang begitu besar dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Di antaranya dengan terus mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Ahzab ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat untuk kalian dan juga malaikatnya agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu bersalawat dan juga para malaikatnya kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Di dalam kitab Zubadah Tafsir disebutkan bahwa makna salawat Allah kepada hambanya adalah rahmah dan barokah. Berikan rahmat, kasih sayang dan keberkahan. Adapun malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ini maknanya adalah ad-du'a wal istighfar. Doa dan juga permohonan ampun. Artinya dalam ayat ini kalau kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan buat kita, juga para malaikatnya mendoakan dan memohonkan ampunan untuk kita. Masya Allah. Sebuah nikmat, sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Namun, siapa kira-kira orang-orang yang mendapatkan salawat Allah ini dan malaikatnya? Yang pertama adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang bersalawat kepadaku satu, maka Allah SWT akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya, ketika kita bersalawat pada Nabi SAW, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita. Maka kita perbanyak salawat. Kapan kita bersalawat? Di antaranya setelah mendengarkan azan. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin, faqulu mithla ma yaqulu, tsumma shallu alayya." Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka ikutilah apa yang dibaca oleh muadzin. Ya, kecuali pada hayya 'alataini. Ya, kita jawabnya dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu apa? Shallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Sehingga ketika selesai kita mendengar azan paling tidak 5 kali sehari, maka 5 kali juga kita mendapatkan salawat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi? Ketika berada di pagi dan sore hari. Nabi SAW bersabda, ya, "Man shalla alayya hina yusbihu asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah."
siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka kata Nabi SAW apa? Adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Pertama, kita ketika bersalawat mendapatkan salawat dari Allah, kemudian kita juga berkesempatan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kapan lagi? Di antaranya ketika kita masuk hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru alayya salatan yaumal jum'ati wa lailal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Ya, hari ini kita sudah berlalu hari Jumat, maka mudah-mudahan insya Allah ya di hari Jumat mendatang terus kita perbanyak salawat. Kemudian yang kedua, siapa orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya? Yaitu adalah orang-orang yang makan sahur. Jadi hari ini Allah Ta'ala, ya hari ini kita berpuasa, besok insya Allah kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita mengawali dengan sahur. Maka sekarang kita mulai niatkan sahur kita itu bukan sekedar makan untuk membuat kuat kita ketika puasa, membuat tidak haus, membuat tidak lapar nanti ketika berpuasa. Tapi niatkan untuk ibadah yang kemudian mendatangkan salawat dari Allah dan malaikatnya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwa kenapa sahur itu mendatangkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, karena ada keberkahan di dalamnya. Di antaranya adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita makan sahur, niatkan mengikuti sunnah Nabi SAW, niatkan mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya, maka makan sahur kita akan menjadi lebih berkah. Yang ketiga, ya, adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan soft pertama. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal." Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang ada di soft pertama. Ya. Jadi artinya di Ramadan ini ketika kita sama-sama memakmurkan masjid, ya terlebih lagi alhamdulillah saat ini kita mendapatkan nikmat ya yang biasanya mungkin ya kita sholat ya di tempat yang lama, alhamdulillah hari ini kita bisa sholat di masjid kita yang baru. Maka mudah-mudahan kita lebih semangat. Ya kita cari soft-soft pertama, soft-soft awal sehingga mendatangkan salawat dari Allah dan malaikatnya. Kemudian yang keempat, orang yang mendapatkan salawat adalah orang-orang yang menunggu sholat. Ya. Kalau tadi yang ketiga itu yang ada di soft pertama, maka otomatis agar dapat soft pertama bagaimana caranya? Nunggu datang sebelum azan. Ya. Tapi jangan sampai kemudian yang datang mukenanya dulu, yang datang sajadahnya dulu atau pecinya dulu, ya. Maka yang datang adalah tubuh kita. Kita sudah siap ya melaksanakan sholat. Kenapa? Menunggu waktu sholat tadi mendatangkan salawat dari Allah dan malaikatnya. Ya Nabi SAW bersabda, ya, la yazalu ahadukum fi sholatin madama yantadhiruha. Salah seorang dari kalian masih terus dalam keadaan atau diganjar dengan pahala sholat selama menunggu waktu sholat. Artinya sebelum azan, ketika kita mulai nunggu sholat, itu sudah dapat pahala seperti sholat. Atau pahala masuk dalam pahala sholatnya. Kemudian, wala tazalu malaikatu sholli ala ahadikum madama fil masjid. Dan malaikat akan terus bersolawat kepada orang yang masih ada di masjid. Nunggu waktu sholat. Ya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata malaikat, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah berikan kasih sayang kepada dia. Malam yuhdith, selama ketika menunggu waktu sholatnya itu tidak sia-sia. Ya, jangan sampai kita menunggu waktu sholat tapi sibuk dengan gadget, ya, sibuk dengan handphone kita, sibuk ngobrol. Tidak, tapi yang kita lakukan adalah duduk, membaca Quran, berzikir dan siap-siap untuk melaksanakan sholat. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita paling tidak menambah amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, banyak bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian ketika kita sahur niatkan untuk ibadah, dan mencari sahur pertama, juga kita menunggu waktu sholat, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan keutamaan dari bulan Ramadan ini. Apa pahala yang paling utamanya? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab,
maka Allah ampuni dosa yang lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri melakukan qiyamul lail, ya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, salat tarawih, maka Allah Subhanahu wa dengan penuh iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan istiqomah di dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini sampai akhir Ramadan, dan kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih saya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.